Tausiah dari Sang Guru Tarung Derajat, Guru Haji Ahmad Hajat, yang dikenal dengan A Boxer pada peserta PON Aceh Sumut. Silakan duduk. Kakinya luncurkan. Silakan. Supaya agak meresap, santai. Sebab sebentar lagi bagi para petarung tidak ada lagi rasa santai. Kalian memang bersaudara, karena satu-satunya olahraga yang berani menggunakan langsung, bukan perhimpunan, bukan persatuan, tapi keluarga olahraga tarung derajat. Kodrat, kalian memang keluarga, tapi pada saatnya di matras, musuh terberat kedua itu lawanmu. Selesai pertandingan, ucapkan box, masih tetap apapun yang terjadi, sejelek-jelek apapun diri kita, sebaik-baiknya diri kita adalah saudara, sama, seilmu dengan segala keilmuannya. Saya katakan ini secara ilmu dan keilmuan sebab masih ada saudara yang lebih kental, tapi dikatakan oleh para ulama bahwa ilmu dibawa sampai ke akhirat. Kalau memang itu ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang mengantar kita jadi manusia-manusia yang memiliki pemanfaatan. Kalau pemanfaatan, nanti di situ tidak ada yang wah dan tidak ada yang kasar. Tidak saling memanfaatkan, tidak. Pemanfaat. Tuh saling membutuhkan dengan ridho Allah. Tadi ingin mengulas Pak Ub, beliau memang salah satu pelaku. Untuk ujian dulu dari kurata 1, kurata 2 masih ringan. Begitu mau strip 2 harus mengalahkan pengacau di lingkungannya. Beliau itu yang melaksanakan. Itu. Makanya tarung derajat itu meskipun sering berkelahi, disayangi sama aparat. Karena memang waktunya berkelahi. Memang waktunya kalau terperanggil harus melawan dengan cara otot, tidak lagi dengan cara pola pikir otak, tidak ada belas kasihan dengan cara nurani, ya dengan kalau dikatakan di Pak Gub itu terlalu ngajung, saya sangat terharu. Beliau sampai mengingatkan sampai detik ini. Beberapa menteri hanya ngatip, anggota DPR pusat di mana aja. Sang Guru, tolong, mumpung masih ada banyak saksi yang seumur, walaupun sudah ada yang sudah rentak. Aduh, jadi yuk, kalau faktor usia, sama seperti saya. Makanya saya berbiasa, apalah kamu berjalan dengan cara sombong. Sehebat-hebatnya manusia, tidak akan gunung dan sekuat gunung. Berjalanlah dengan tenang dan menyenangkan kepada orang yang melihat. Sebab seperkasanya perkasa manusia tidak akan pernah bisa menembus bumi. Itu bukan saya. Saya membaca dan mendengar. Mana Allah sendiri. Ya Pak Kiai ya. Begitu kan? Mohon ditegur aja Pak kalau saya salah. Ahlinya. Dan satu hal, tadi ini melihatkan sejarah. Ini benar. Tadi Pak Gub mengatakan di Tegalaga. Tegalaga itu sampai sekarang, ini banyak orang Bandung juga pejabat-pejabat, Pak Dedi, ada terus ada Pak Iwa, sampai sekarang dari tahun 50, ya saya masih kecil, sampai sekarang itu tempat maksiat. Dan sampai sekarang meskipun ada Bandung Lautan Api,
Sampai sekarang masih ada yang jahat-jahat. Nah, tapi alhamdulillah ya, masih bisa dikendalikan. Hanya masalahnya satu, dikendalikannya bukan kesadaran dirinya. Dikendalikannya itu bukan karena kecerdasan dirinya. Terkendali bukan karena kesantunan dirinya. Saya sih sering jalan-jalan di situ sampai sekarang tanya indung itu saya minimal malam Jumat ya lumayan lah kalau semalam tidak ada maksiat, tidak ada perkelahian gitu. Saya mendengar cerita 40 rumah 39 rumah tempat maksiat, 1 rumah seorang muslim yang betul-betul kemuslimannya, yaitu orang semuanya selamat, tidak ada musibah ketidak. Baliknya 39 yang ini pada Allah 39 rumah, 1 rumah tempat ini lebih selamat lagi yang hanya muslim aja. Kenapa? Karena yang 39 rumah muslim itu mengadakan riungan keagamaan apapun dibiayainya oleh 1 rumah tempat maksiat itu. Nah ini kembali. Jadi artinya apa? Walau bagaimana, ilah penasihat-penasihat, sampaikanlah ketidaksetujuanku. Gitu. Saya juga negeri Pak Agung, lumayan lah kalau di daerah itu sampai eselon 2. Itu pun direbut Pak kekuasaan. Memang kekuasaan itu harus direbut dengan kemampuan sekolah atau pendidikan atau kinerja di bawahnya, rebut. Nah kalau kita itu tidak rebut, kalau menunggu antrian kapanlah kita bisa jadi punya jabatan. Terus hal lain ya. Saya satu hal diingatkan nih sama Pak Agung, sering bikinlah buku katanya, kan itu tadi saya lanjutkan. Nah itulah yang saya tidak akan pernah membuat buku sampai kapan. Kitab saya hanya satu aja, Al-Quran. Yang kedua, untuk membackup benteng untuk soko gurunya, hadis. Itu aja. Sekarang mudah untuk belajar itu. Ada terjemahannya. Untuk membandingkannya, cari yang Cordoba, yang apa segala. Kamu di situ baca, otot kan ikro ini otot, bisa baca sambil bicara ini ototnya masih kuat, masih lancang, otot mulutnya sarafnya masih kuat. Ini otot yang bergerak. Lalu renungkan. Oleh apa renungkan? Oleh otak. Otak itu alat merenung. Dari situ bandingkan dengan hal-hal yang lain secara realistis dan rasional. Saya beberapa hari di sini, maaf aku, saya tersentuh. Sebab ada bela diri. Kalau sekedar itu bela diri ya, yang datang dari Muang Thai itu, Muay, karena saya lama di Muang Thai, dengan Indung juga sama, kita masuk ke lembah-lembah Muay itu. Dan ada Kang Yayan di sini, Kang Yayan mana? Kang Yayan, Guru Yayan. Guru Yayan ini sebagai Guru Yayan. Tarung Derajat harus ke sini cepat. Ini pelatih staf komando angkatan darat di Thailand, Pak. Ada videonya, ada segala macam. Pak, Presiden Internasional Muay dulunya megang tarung derajat, Pak. Ada saksi nih Pak dari Jatim lah, ketua Jatim. Ya, di Malaysia minta-minta, Pak. Apa tujuannya? Kalau saya memegang tarung derajat yang begitu keras, tapi disiplin,
Mudah-mudahan negara saya memakai saya lagi jadi ketua atau jadi presiden Muay internasional. Itu namanya Santipat sekarang jadi presiden Muay. Dan kesabaran saya, kenapa? Ini kalau dipakai ritual, kalau mau bertanding, pukul, udah mati silakan. Tapi jangan pakai ritualnya. Mereka menyebarluaskan ritual. Kenapa? Kita diam. Saya tidak diam. Saya cek. Kalau di sini, ini bala, Pak. Bekas-bekas. Semua. Jangan satgas. Bersihkan sama dia. Kenapa nggak berani ngomong gitu aja? Ini omongan yang realistis dan rasional. Lihat kenyataannya. Ini secara rasional, secara aturan, ini menyimpang aragaan. Kita harus berjiwa kalau memang petarung. Jadilah petarung pejuang dan pejuang petarung. Begitu. Ini yang saya tanamkan. Dan harus satu hal aja. Ilmu Tarung Derajat sudah sampaikan. Saya dengan Pak Gub coba. Pak Gub sama lu begitu punya ke saya itu masa lalu. Beliau dengan saya sefisiknya aja sama tadi. Lebih tinggi, lebih pendek sama lebihnya. Kurang tinggi, kurang pendek sama kurangnya. Lebih besar, lebih kecil sama. Apa yang membedakan itu? Allah pun mengakui tidak ada perbedaan umat-umatmu. Iblis pun dia adalah umatnya. Hanya kalau dalam sistem keluarga, ya bandel. Banyak kita lebih senang kepada orang bandel yang dihukum. Ya kan? Di dalam segi kehidupan. Yang dihukum itu artinya dilaknat. Nah, ini tambahannya. Dilaknat, cara terlaknat. Tapi kita lebih takut sama manusia. Yang di dalamnya ada kemalaikatan. Dan ada sekarang. Iblis terus memohon. Ingin memiliki sifat kemanusiaan. Tapi dibalik. Bahkan diizinkan oleh Allah. Bahkan manusia yang banyak keiblisan, yang banyak kesetanan itu manusia. Itu banyak itu. Iblis tidak ada kemanusiaan. Teman dilaknat secara terlaknat. Udah, kamu sampai akhir zaman, lebih dari akhir zaman. Segalanya sudah selesai, kamu masih hidup. Kalau masih ada yang harus dibisikkan, silakan. Sudah ada yang tidak bisa dibisikkan, matilah kamu di dasar neraka jahanam, yang paling jahanam karena kejoliman diri kita sendiri. Jolim itu bukan orang lain. Kita berbuat salah dengan cara yang tidak benar, kita berbuat baik dengan cara pencilatan. Itu berarti berbuat jolim terhadap diri sendiri, sehingga orang lain di lingkungan kita terjolimi. Dan saya ingat akhir kalian di sini bertaruh menyelenggarakan PON dengan ya dari negara itu melalui APBN. Kita tahu hanya kita dibiayai dari mulai berangkat makan segala macam. Jadi jangan dicederai itu. Kalau kamu nanti bertanding, nanti ketua-ketuanya terus sponsornya selesai kalah bertanding di luar, kamu adalah koruptor yang mengacaukan penyelenggaraan, memakan uang dari masyarakat. Kamu dipakai enggak? Tuh, kan saya jangan sampai ini semua yang ditulis. Akhir renungan saya dari pengalaman itu seperti yang dikatakan oleh Pak. Pengalaman itu saya renungkan. Saya ingat. Yang baik itu saya kembangkan. Yang jeleknya tidak saya bawa, tapi simpan di rumah. Gitu. Simpan di rumah. Nanti kalau ada tamu ke rumah, saya berikan. Tolong ini, buang di jalan. Sambil pulang. Itu filosofi seperti itu. Ya. Nah, itu yang dia sampaikan. Ya. Nah, jadi terima kasih. Dan yang terakhir, Pak Komandan upacara.
saja bekas juara tarung bebas. Ya Kang Mul ini sekarang umur berapa? 51. 51. Dulu latihan di SMP kelas SMA kelas 1. nah, di berapa puluh tahun dia juara itu. Nah nanti lihat saya contohkan. Tadi secara teknik Pak Gup sangat mengalami. Dulu itu bebas. Kalau kalian menganggap MMA lebih bebas, tarung derajat lebih bebas lagi. Tidak pakai wasit, tidak pakai juri. Kamu tuh manusia, kalau melihat tidak, atau lebih banyak malaikatnya di diri kamu atau iblisnya. Ini di tarung derajat. Jadi dulu latihan itu kita jadi saya bilang harus berani mengakui keunggulan lawan, kelemahan diri. Baru itu sudah terakui, sudah pop. Sudah ada itu disebut kesatria pejuang, pejuang kesatria. Itulah hak dari atau belajar bela diri. Sudah belajar berkelahi, tidak usah punya ilmu bela diri. Secara alamiah, nurani, udah tergerak, bisa bela diri. Nangis, terus kemana-mana. Binatang dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih cara bela diri. Iblis juga sama. Cara bela dirinya nurut semua ada Sang Maha Pembuat. Kita ambil contoh. Ini kalau dilihat teknik dulu, makanya sekarang insya Allah akan teknik kembali. Ya ini pukulan kena, paham kan? Yang tadi filosofi lebih panjang, lebih pendek, begitu. Ini kena. Saya nggak, aduh, dipakai gerak. Tapi begitu, box, mulai itu resiko kita terima. Jangan kenapa sih resiko yang namanya hanya dua, kalah dan menang. Udah tahu, apa kalah menang saja. Jangan masih dah. Coba maju, box. Sini kejut. Apa kena tidak? Apa yang kena? Pada saat ini nggak ada. Ini naluri. Kita sekali lagi. Ya tadi kena. Ini mulai dikejut. Bom! Apa yang kena? Ini poin di dalam pertandingan. Poin di dalam perkelahian. Kekuatan, bukan tenaga, bukan tambah panjang kan? Cuma segini-gininya panjang tangan saya itu kekuatan. Di mana itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya? Kekuatan itu ada di mana? Di Quran. Nabi Adam tergoda, wah ya, kita dan kakek kita. Satu kesalahannya tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk menentang itu. Jadi kemauan yang kuat. Nah, makanya keberanian pun harus dilatasi kekuatan. Kebaikan, kebenaran juga harus kekuatannya ada. Kalau tidak ada kekuatan, saya aja ngomong jelas gini, ditangkap memang gue pikirin kalau ditewak ditangkap. Enggak. Saya pegawai negeri, ada saksi di banyak. Ada kepala dinas, juga ada bekas kepala dinas 3 kali itu kenapa ya? Saya melawan gubernur karena dia ikut campur kepada fungsi tugas saya. Saya harus menegakkan harus itu dan menyelamatkan provinsi yang dipimpin oleh Pak Gubernur. Gitu. Jadi saya kasih keterangan dengan cara penerangan. Mungkin beliau lupa. Gitu. Akhirnya bisa selamat. Ya bisa selamat. Saya ulangi. Dulu, misalkan kita teknik kuncian, silakan kunci. Masa udah pakai KTMO, ini udah nggak bisa, Nah, kenapa nggak bisa? Ya, ini nggak bisa. Sebab dia pelatih dan masih aktif. Dihantam ini itu kuat. Coba saya hantam kuat. Dihantam kaki nggak bisa. Dia lebih kuat. Dia lebih kuat. Gitu. Dia itu meminta leher, kita jangan pelit. Leher tuh kasih aja dia minta.
Dia minta leher, dia kasih leher. Itulah hakikat dari sodako. Sodako aja lah dikasih. Dia mau leher sih kita sih. Nah, kita kan untuk bersodako itu apa? Pilih-pilih dulu. Jumat pilih-pilih dulu untuk ke masjid. Nah, mau bersodako, semuanya Allah menitipkan pada saya. Apakah materi, apakah kekuatan otak, pola pikir, kekuatan rasa, pola nurani, ya, dan kekuatan otot. Nah, ini yang saya titip kalian. Ya, mungkin saya pon yang akan datang, atau mungkin nanti malam saya sudah tiada, tapi saya insya Allah dalam keadaan hidup merasa tenang sekarang. Kenapa ada AA boxer ini sekian banyak yang lebih dari saya, dan yang terutama dengan tulus ya. Mudah-mudahan Pak Gub, saya kira sekolahnya di bidang itu, segala-galanya keberanian ada, dan selalu ingat masa lalu berapa Bapak jadi Mendagri ya. Itu Mas, saya tulus Mas, dan itu bisa Pak, insya Allah Pak, bisa. Saya juga insya Allah akan ikut berjuang, karena memang Bapak bidangnya di situ Pak. Ke dalam negeri ya, artinya secara realistis dan rasional, non politik, yang bukan APDN, STPDN juga bisa jadi Mendagri. Tentara bisa, polisi bisa. Kenapa kita yang nggak bisa? Insya Allah kesadaran ya, dan kesantunan serta kecerdasan. Terima kasih Kang Mo. Itu yang terpenting, jangan sampai hilang, apalagi punah. Kesadaran, kecerdasan itu bangsa kita, milik bangsa kita. Ya, kalau bela diri, maaf ya, pencaksilat aja itu bukan bela diri Indonesia. Kenapa? Ini realistis. Di Jakarta ya itu tidak ada. Kan di saya ada pencaksilat yang hebat ya, namanya Udin, Zainuddin. Tapi nama jalannya kalah sama orang Malaysia. Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir. Di Jakarta itu berarti bangsa Melayu. Jadi tarung itu apa? Lebih luas lagi, bahwa pencaksilat adalah budaya Melayu. Budaya Melayu. Paham ya? Jadi jangan salah berbicara, jangan salah menerangkan. Kalau tidak bisa, pelajari Tarung Derajat dengan seluruh pokok-pokok ajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box Tarung Derajat menembus masa sepanjang zaman. Sekarang masa kalian, masa saya lewat. Kan dunia ini dari masa ke masa. Nah, masa Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, nah, ini kan dimusnahkan. Di Tarung Derajat maka sepanjang zaman. Box Yang berikan aplaus untuk sang guru Tarung Derajat.